Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Rumisa akan menjawab soal UAS dari dosen saya pada mata kuliah Psikologi Industri. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Penyebab konflik yaitu ketergantungan dan kebersamaan dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya, kenapa kemudian konflik terjadi, yaitu karena adanya tujuan yang berbeda dalam kelompok. Tujuan yang berbeda muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan yang paling lazim karena adanya ketidakjelasan tupoksi atau wewenang di setiap bagian. Soal nomor 2 yaitu jelaskan dampak positif dari konflik. Dengan adanya konflik, solidaritas kelompok akan semakin tumbuh dikarenakan mempunyai musuh bersama. Selanjutnya, dengan adanya konflik, hal itu menciptakan kebaharuan organisasi. Terdapat visi dan misi yang dibangun kembali, serta membangun komitmen bersama untuk membuat organisasi lebih baik ke depannya. Soal nomor 3 yaitu jelaskan dampak negatif apabila konflik tidak dapat ditangani. Yang pertama yaitu menghambat komunikasi, yang kedua mengganggu kerjasama atau teamwork, yang ketiga menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, dan yang terakhir individu atau personal mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, frustasi, serta menimbulkan kecemasan. Soal nomor 4 yaitu jelaskan dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Stres kerja dapat menimbulkan reaksi negatif seperti menyerang dan menghancurkan seseorang, mengakibatkan destruksi diri atau bunuh diri, disebabkan timbulnya rasa putus asa. Dan stres kerja juga dapat menimbulkan reaksi yang positif, seperti titik tolak baru bagi usaha baru, menciptakan bentuk-bentuk adaptasi baru, dan menemukan cara baru dalam pemuasan kebutuhan. Soal nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Menumbuhkan disiplin pada karyawan dapat dilakukan dengan pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan lingkungan kerja yang kondusif, maka akan mendorong karyawan untuk berekspresi dan memberikan ide-ide baru. Yang kedua yaitu memberikan reward dan punishment. Memberikan reward atas hasil positif yang dicapai karyawan dan punishment bagi yang melanggar peraturan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan secara periodik untuk merefresh sekaligus mengupgrade skill karyawan. Soal nomor 6 yaitu jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila hasil kerja yang diperoleh lebih tinggi dari standar kinerja. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan, dapat dikatakan kinerja karyawan termasuk kategori baik. Soal nomor 7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sebuah respon dari perasaan individu yang mengukur sejauh mana seseorang menyukai pekerjaannya. Kepuasan kerja terkait dengan refleksi atau penilaian individu terhadap pekerjaannya. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja akan menumbuhkan motivasi seseorang untuk menyenangi pekerjaan itu sehingga pada akhirnya akan tumbuh kesadaran dari dalam diri karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh lagi dengan perasaan senang yang dimiliki dan didukung oleh kuatnya motivasi seseorang dalam bekerja, maka ini modal penting bagi terciptanya sumber daya manusia yang loyal, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya, serta sudah dipastikan mendukung terciptanya kinerja yang lebih baik. Sekian yang dapat saya jawab, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.